Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu hidup kita terus dituntun, hidup kita terus diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena harus kita akui bahwa kita bukan hanya hidup karena makanan jasmani saja, tapi kita juga hidup karena makan makanan rohani, makanan firman Tuhan, ya kan? Sehingga akhirnya hidup kita baik jasmani maupun rohani itu tercukupi. Itu sebabnya melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali, sharingkan kembali sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi juga ada banyak orang lain juga mengalami kekuatan, mengalami pengharapan dan keteguhan iman. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena setiap hari kami dididik, kami dibentuk, kami dibersihkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saat yang indah ini juga kami rindu mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah pembelajaran, ya kan? Kita mesti terima karena di sisi lain Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu murid, ya kan? Kita murid Yesus. Itu sebabnya kalau murid tugasnya adalah belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah dari sesuatu yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu proses belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Itu proses belajar. Nah, pembelajaran ini setiap hari kita jalani dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Itu sebabnya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 119 ayat 33. Kita lihat sama-sama. Mazmur 119 ayat 33. Pemazmur bilang begini, perlihatkanlah. Kalau dalam versi King James Version-nya, teach me, O Lord. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah aku ya Tuhan. Petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi pemazmur tahu nih bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Dan yang perlu saya pelajari adalah jalan-jalannya Tuhan. Kenapa perlu pelajari jalan-jalannya Tuhan? Supaya kita bisa tahu kemana kita perlu melangkah, supaya kita bisa mengerti apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi hal ini, ketika saya menghadapi pergumulan itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya pemazmur bilang, ajarkanlah aku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Itu hidup manusia, saudara. Kita perlu menyadari bahwa setiap hari adalah sebuah pembelajaran. Ada pergumulan yang kita hadapi, ada masalah yang kita jalani. Itu pembelajaran dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bagaimana cara menyikapi ketika saya dikecewakan, ya kan? Ketika saya dihianati, ketika saya udah lakukan yang baik tetapi orang yang saya tolong ini nusuk saya dari belakang. Itu proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu adalah dari tidak baik semakin menjadi lebih baik, saudara. Itu proses pembelajaran. Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, kalau kita lihat perkataan pemazmur ini, maka pemazmur mengajak setiap kita untuk ayo berjalan dalam kebenaran Tuhan dan minta Tuhan ajarkan aku. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, kita seperti bejana di tangan penjunan, saudaraku. Kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sehingga kalau Tuhan sedang membentuk kita di satu posisi, satu sisi, satu keadaan, kita jangan komplain gitu, jalani. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu gitu loh. Engkau bertemu dengan suatu keadaan yang engkau tidak terima. Engkau bertemu dengan orang-orang yang kadang kita lihat ini orang ngeselin banget gitu ya kan. Tapi itulah proses pembelajaran. Di situ kita belajar jadi lebih sabar. Di situ kita jadi lebih belajar bahwa ada orang-orang modelnya seperti ini. Itu proses pembelajaran.
Nah, Tuhan Yesus pun sama mengajak setiap kita untuk belajar kepadanya. Dicatat dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan ya belajarlah padaku. Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, aku rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi seseorang yang mau memberikan diri sebagai murid, yaitu belajar akan kebenaran ketetapan firman, maka dia semakin hari akan semakin bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak menempatkan diri sebagai murid untuk terus belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, maka dia akan childish terus gitu loh saudara, kekanak-kanakan terus. Banyak kecewanya, banyak sakit hatinya, banyak luka, banyak kepahitan. Padahal usianya sudah tidak muda lagi gitu. Tapi kelakuan itu kayak kanak-kanak gitu. Apa-apa kecewa, apa-apa kepahitan, apa-apa gak bisa terima keadaan. Kenapa? Karena gak mau belajar, gak mau menempatkan diri sama seperti murid yang belajar kepada Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar itu seumur hidup ya. Belajar itu seumur hidup, karena itu sebagai murid kita ini diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita terus belajar ketetapan Tuhan. Orang yang mau memiliki hati yang selalu mau belajar, saudara, itu akan mengalami kedewasaan. Ya, orang yang memiliki hati yang selalu mau diajar, selalu mau belajar, selalu mau dibentuk, itu cepat dewasa rohaninya. Dan kalau Tuhan lihat kita sudah dewasa rohani, Tuhan akan percayakan hal-hal yang dahsyat. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Itu dia kuncinya. Kita bisa dipercaya. Tetapi untuk bisa dipercaya kita mesti dewasa dulu dong. Iya kan? Untuk bisa dewasa maka kita harus banyak belajar. Belajar tentang kehidupan. Kalau kita ngadapin ini gimana caranya? Kalau kita mengalami hal-hal seperti ini, kita mesti buat apa? Mungkin hari-hari ini kau sedang diajarkan sesuatu. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Setiap kita berbeda, saudara. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu apa dalam hidupmu hari-hari ini? Mungkin mengampuni, mungkin berbelas kasihan, mungkin memberi. Apa yang sedang Tuhan ajar dalam hidupmu hari-hari ini? Ayo, kalau kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita harus banyak belajar. Belajar itu harus diresponi dengan pertumbuhan, karena itu proses pelajaran, saudara. Proses belajar ya. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak bisa menjadi bisa, itu proses belajar. Ada progresnya, ada pertumbuhannya. Melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, yuk terus belajar firman. Kalau keadaan hari-hari ini tidak bisa engkau terima, belajar. Dari keadaan ini kita dapat apa ya? Dari peristiwa ini Tuhan ajarkan saya apa ya? Dari hal-hal yang saya dipertemukan dengan orang-orang model seperti ini, saya belajar apa ya? Saya percaya keadaan kita saat ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita belajar di dalamnya. Dengan tujuan satu, supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin dituntun dan diarahkan masuk dalam seluruh rancangan dan rencana Tuhan yang dahsyat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena Allah mengajarkan kepada setiap kami bahwa hidup adalah sebuah pembelajaran. Kami belajar akan segala sesuatu dengan ketetapan Tuhan. Kami mengerti, kami menjadi orang-orang yang berhikmat ketika kami tertanam dalam firman Tuhan, tertanam dalam ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Karena itu biarlah setiap firman yang kami temukan dalam hidup kami, yang kami gali ya Tuhan, itu mendapat tempat di hati kami menjadi rema. Sehingga itu yang akan menjadikan kami orang-orang yang berhikmat dalam pembelajaran kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus, kalau ada di antara mereka yang mendengarkan renungan singkat hari ini melalui program Bible and Coffee ini ya Tuhan, mereka sedang diproses oleh Tuhan, sedang belajar. Tuhan izinkan mereka menghadapi suatu pembelajaran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap terus bertahan, tidak lari dari bangku pendidikan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga kelak ketika pembelajaran itu lulus, kami akan lihat sesuatu yang dahsyat akan kami temukan dalam sebuah pembelajaran dan kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah dimanapun umat-Mu berada. Kami rindu untuk dewasa ya Tuhan. Kami rindu untuk bertumbuh. Kami rindu untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan yang ajaib. Kami mau belajar kepada Tuhan Yesus sehingga jiwa kami mendapatkan ketenangan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Allah beri kelegaan. Yang kehilangan pengharapan hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa kasih anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya.
Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini saudaraku, itu Tuhan izinkan untuk kita belajar sesuatu. Dan tujuan sebuah pembelajaran agar kita semakin expert, semakin dahsyat, semakin luar biasa ketika kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Terus belajar, karena hidup adalah sebuah pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati kita.